Pembahasan tentang qiyadah fikriyah itu sebenarnya adalah pembahasan ketika Islam sebagai sebuah ideologi, ya, yang diemban oleh umat. Jadi Islam sebagai ideologi yang diemban oleh umat, di mana umat yang memban ideologi itu kemudian mewujudkan ideologinya dalam bentuk peradaban. Ya. Jadi kalau kita bicara, sekarang saya tanya, antum saya tanya, apakah hari ini peradaban Islam itu ada ataukah tidak ada dalam kehidupan kita? Ada apa tidak ada? Tidak ada. Kalau tak ada mungkin hanya bagian-bagian tertentu. Tapi secara umum, karena makna dari hadarah itu apa sih? Hadarah itu kan majmu'atul mafahim anil hayah, kumpulan konsep tentang kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, ya kan? Politik luar negeri. Ada tidak hari ini diterapkan tengah kehidupan kita? Tidak ada. Berarti apa? Peradaban Islam dalam bentuk yang dimaksudkan tadi sebagai majmu'atul mafahim anil hayat tadi tidak ada. Tapi bukan berarti sebagai sebuah gagasan peradaban Islam tadi tidak ada. Ada. Hanya saja gagasan ini tidak diwujudkan dalam bentuk kehidupan karena umat Islam hari ini mereka tidak menerapkan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya, termasuk politik luar negeri Islam. Ya kan? Nah, kapan umat Islam itu akan mewujudkan peradabannya? Atau kapan peradaban Islam itu eksis di tengah kehidupan kita? Ketika Islam itu memimpin. Kapan Islam memimpin? Pada saat qiyadah fikriyah tadi. Ya, kepemimpinan berfikir tadi itu, ya, yaitu Islam tadi itu diterapkan di tengah kehidupan kita. Hari ini yang menjadi qiyadah fikriyah itu apa? Ra'su maliyah. Ya, yang menjadi qiyadah fikriyah itu adalah ilmaniyah, fasruddin anil hayah. Yang menjadi qiyadah fikriyah itu apa? Madiyah, syuyu'iyah, ishtirakiyah, kan begitu? Ya kan? Islam tidak. Islam tidak. Karena Islam tidak ada negara yang mengemban, tidak ada sistem yang menerapkan. Maka hari ini peradaban Islam tidak tampak di tengah kehidupan kita. Nah, disitulah pembahasan tentang qiyadah fikriyah. Paham ya? Nah, jadi karena itu antum harus bisa membedakan qaidah fikriyah dengan qiyadah fikriyah, itu beda. Qaidah itu kaitannya dengan akidah sebagai mindset. Paham? Akidah sebagai mindset, akidah sebagai cara berpikir kita. Itu berarti akidah menjadi qaidah fikriyah atau akidah menjadi mindset. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang qiyadah fikriyah, itu berarti bicara tentang Islam memimpin sebuah peradaban. Islam diterapkan dalam konteks kehidupan sebagai sebuah peradaban. Di situ berarti Islam menjadi qiyadah fikriyah. Ya, paham? Ini. Nah, karena itu bicara tentang qiyadah fikriyah di dalam Islam itu membutuhkan negara. Sebagaimana ketika kita bicara tentang mewujudkan peradaban Islam membutuhkan negara. Karena tidak mungkin ada Islam diterapkan dalam sebuah peradaban tanpa negara, tidak mungkin. Ya kan? Hari ini, saudara sekalian, meskipun kitab itu sudah begitu luar biasa banyaknya, khasanah pemikiran Islam itu luar biasa. Boleh kita katakan tidak ada yang berkurang khasanahnya itu. Pertanyaannya, kenapa peradaban Islam tidak wujud? Bukan karena hasanah intelektualnya tidak ada, tetapi karena tidak ada negara yang menerapkan hasanah intelektual tadi. Betul kan? Itulah mengapa Islam hari ini belum menjadi qiyadah fikriyah. Gitu. Nah, itu bedanya antara qiyadah fikriyah dengan qaidah fikriyah. Nah, itu supaya antum paham. Nah, kemudian ketika kita bicara Islam sebagai qiyadah fikriyah dan Islam itu membutuhkan negara, maka di situ
Setaki membahas ya tentang bagaimana peran negara menurut Islam, menurut kapitalis, menurut sosialis. Iya kan? Itu. Nah, termasuk diantaranya kritik beliau untuk menunjukkan kenapa kritik itu dilakukan agar, nah ini kalau Anda pernah membaca tulisan saya tentang konsep oksidentalisme, Setaki dan Al-Albani rahimahullah. Pernah membaca? Pernah membaca tulisan oksidentalisme Setaki dan Al-Albani rahimahullah? Belum, Masya Allah, miskin. Ya kan? Saudara sekalian, saya ingin cerita sedikit tentang oksidentalisme, tentang orientalisme. Jadi begini, umat Islam itu memiliki hasanah intelektual yang tadi kokoh, akidahnya dibangun dengan reasoning yang begitu luar biasa, peradabannya juga begitu. Makanya dari awal Setaki menjelaskan bahwa untuk menilai sebuah peradaban termasuk ideologi, dalam hal ini qiyadah fikriyah, itu apakah dia sahih ataukah tidak, ukurannya adalah 3. Yang pertama, apakah qiyadah fikriyah, ideologi atau akidah tadi itu dibangun jadi mabnan alal akli ataukah tidak, itu satu. Yang kedua, ya, apakah dia muwafaqah li fitratil insan ataukah tidak? Dan yang ketiga, tatmainul qulub, menenteramkan hati ataukah tidak? Nah ini. Itu yang menjadi ukuran. Nah, ada banyak qiyadah fikriyah, ada banyak ideologi, ada banyak peradaban yang berdiri tetapi dia tidak mabniun alal aqli, tidak muwafaqah li fitratil insan dan tidak tatmainul qulub. Maka runtuhlah peradaban itu, runtuhlah ideologi itu, runtuhlah qiyadah fikriyah itu. Contohnya apa? Ya, seperti sosialisme, komunisme, runtuh dia. Ya, nah, ini bukti yang beliau kemukakan. Nah, dari pembahasan tentang itu, Setaki ingin mengatakan yang layak, karena beliau ini berjuang untuk mengembalikan keyakinan umat kepada Islam. Jadi yang layak untuk memimpin kembali dunia itu bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tetapi Islam. Gitu. Apa buktinya? Itu tadi 3 alat ukurnya. Yang pertama, mabniun alal akli, yang kedua, muwafiqah li fitratil insan, dan yang ketiga, tatmainul qulub. Karena 3 aspek itu yang menjadikan Islam sebagai qiyadah fikih, menjadikan Islam sebagai peradaban, menjadikan Islam sebagai akidah, itu sebagai satu-satunya yang sahih. Yang lain itu boleh menjadi pemikiran, boleh menjadi peradaban, boleh menjadi qiyadah fikih, tetapi tidak sahih. Yang lain itu bisa membangkitkan, tetapi kebangkitannya tidak sahih. Barat bangkit dengan kapitalisme, Rusia, Uni Soviet, Cina bangkit dengan sosialisme. Tapi pertanyaannya, sahih atau tidak? Tidak. Islam itu bukan hanya bangkit, tetapi kebangkitannya adalah sahih. Nah, gitu loh. Ini yang dibahas oleh beliau itu, ya, perbandingan mabda, perbandingan pandangan hidup macam-macam, itu endingnya itu untuk menumbuhkan keyakinan kita, ya, termasuk posisi negara dalam konteks peradaban tadi, gitu. Ya, beliau bandingkan masing-masing, kapitalis itu seperti apa posisinya, sosialis seperti apa posisinya, Islam seperti apa. Intinya tidak ada negara di muka bumi ini yang seperti Islam. Kalau bahasa sederhananya begini, ya, MH itu pernah membuat perumpamaan, Anda mungkin lihat videonya. Komunis itu ngasih alat, ya, orang kasih modal, orang dikasih sawah, ya kan? Kalau kapitalis itu tidak, ya, dia memberi kebebasan untuk bekerja, berusaha. Nah, terus beliau membuat gurauan tentang Indonesia ini, gitu. Jadi Indonesia ini dikasih tanah tidak, ya, kemudian dikasih kebebasan juga tidak, tapi dipalai terus. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi saudara sekalian, itu perbandingan Islam negaranya
itu tidak seperti komunis, Islam negaranya tidak seperti kapitalis. Terus gimana posisi seperti disebutkan dalam hadis Nabi? Ya, pertama Rasulullah menyebutkan, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, ya, wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin, ya, dan bertanggung jawab atas yang dipimpin. Dan imam, kepala negara, itu adalah ra'in, penggembala, dan hanya dia yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bih. Imam itu adalah junnah, perisai, di mana rakyat akan berperang di belakang dia, dan menjadikan imam tadi menjadi tameng, menjadi perisainya. Jadi Islam memposisikan negara dalam posisi yang lebih ketimbang kapitalis maupun sosialis. Kapitalis, negara itu menjadi wasit, ya. Jadi dia akan masuk ketika ada masalah, ya, maka yang muncul adalah kebebasan. Sosialis, negara mengatur, ya, mengatur. Jadi semua diatur dengan apa? Dengan menggunakan jumlah, quantity. Gitu. Kalau Islam, negara mengatur, tapi ngaturnya bukan dengan jumlah, tapi dengan mekanisme. Gitu. Ya, nah ini bedanya. Nah, jadi dibahas di situ bagaimana posisi negara. Nah, terus pembahasan berikutnya dalam Qiyadah Fikriyah itu saya tadi menjelaskan, apakah ini ada buktinya kalau Islam itu menjadi sebuah peradaban, menjadi sebuah negara, pernah diterapkan? Jawabannya ada, dan kemudian beliau tunjukkan. Ya. Nah, ini. Jadi itu kesimpulan kalau kita baca secara umum pembahasan tentang Qiyadah Fikriyah.